Hai Luis, mari kita sapa teman-teman kita yuk. Ayo. Hai teman-teman semua. Hai Hai Samhin. Samhin. Hai Pegarawan. Hai Pasir Garam. Hai Pusat Pagi. Hai Pusat Sore. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Teman-teman, ikuti ya dari awal hingga akhir. Bye. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Tentunya pasti hebat dahsyat adik-adik. Nah, Koko boleh sampaikan dong salam apa untuk adik-adik di rumah? Oke, halo semua adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes. Mantap. Ya, pasti ya adik-adik ya yang merasa senang boleh lambaikan tangannya. Ya pastinya tentu ya, senangnya kenapa kok? Karena bisa ketemu adik-adik semua. Ya, nah di sini juga Cece juga percaya bahwa adik-adik juga senang bisa berkumpul dengan keluarga, beribadah bareng mama papa ya adik-adik. Nah saat ini kita mau angkat satu pujian hari ini kurasa bahagia. Cece percaya bahwa semuanya yang ada di rumah, yang lagi nonton adik-adiknya merasa bahagia tentunya ya kok ya. Iya dong. Dapat memisahkan kita hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara kita. Nah adik-adik di rumah boleh bergandengan tangan dengan mama papa. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk kanan kirinya. Kau sahabatku, kau
sukacita kita tuh penuh di dalam Iya, dalam Tuhan. tentunya pasti. Nah, siapa yang sukacitanya penuh boleh lambaikan tangan sekali lagi. Yeay. Nah, boleh salam kiri kanannya, boleh tepuk tos. Waduh. 5 jari. Oke, katakan kita mau sukacita hari ini ya pada sore hari ini. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini. Sekali lagi katakan oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Kita mau angkat sekali lagi oh sukacitaku. Oh, sukacita. Yang sukacita boleh senyum tangan dong. Bukan juru selamat. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita kita apa? Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam pam pam. Sekali lagi katakan pam 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 pam. Pam 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 pam. Sekali lagi katakan. Pam 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 pam. Sekali lagi katakan. Pam 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 Pam. Yeay. Nah, adik-adik kita kan tadi kan udah memuji Tuhan. Nah, saatnya kita mau dengar Firman. firman. Nah, pastinya nggak sabar lagi ya adik-adik ya. Nah, saat ini Cece sama Koko mau adik-adik sikap baik, sikap doa yang baik. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sikap yang baik itu adalah dilipat tangannya, Ya, tutup matanya. tutup matanya. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, untuk cerita firman Tuhan. Biarlah dari cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kita nanti boleh berada di hati kita, tertanam dalam hati kita. Nah, saat ini adik-adik, Cece mau semuanya kalian serius. Kita mau masuk dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Kau baik dan sangat teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya sukacita kami penuh di dalam Engkau. Saat ini Bapa, kami mau duduk diam dengan dengaran firman-Mu. Ini kami Bapa, ini kami. Kami mau terus mencintai Engkau, kami mau terus mengenal Engkau, kami mau terus melayani Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang besar. Meski ku masih kecil, ku
mati bagiku Tuhan, ku tak akan lupa. I love you Jesus. Ku mau mengenalmu. I love you Jesus, ku mau melayanimu. I love you Jesus, ku diselamatkan. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan aku. Kita mau angkat pujian dari awal. Ku mau mengenalmu Tuhan. Ku mau mengenalmu, Engkau Allah yang besar. Meski ku masih kecil, ku mau mengenalmu. Ku cinta padamu. Ku cinta padamu, Ku mau berikan ku hidupku berikan Tuhan. hidupku. Kau mati bagiku Tuhan, ku tak akan lupa. Jesus, ku mau mengenalmu. I love you Jesus. I love you Jesus, Kami mau melayani Kau Tuhan. melayanimu. I love you Jesus, ku diselamatkan. Ku takkan lupa selamanya, ku selamatkan. Katakan sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, ku mau mengenalmu. I love you Jesus, ku mau melayanimu. I love you Jesus, ku diselamatkan. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan. Sekali lagi katakan I love you Jesus dengan sepenuh hati. I love you Jesus, ku mau mengenalmu. I love you Jesus, ku mau melayanimu. I love you Jesus, ku diselamatkan. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan aku. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan aku. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan aku. Itulah kerinduan kami pada sore hari ini ya Tuhan. Anak-anakmu sekolah minggu GBI Bintang, dimanapun mereka berada saat sore hari ini, mereka rindu Tuhan untuk menyembah Engkau. Mereka rindu mau memuji Tuhan. Bahkan mereka rindu datang beribadah bersama-sama. Karena kami mau mencintai Yesus selamanya. Yesus ada di hati kami. Yesus ada di hidup kami. Karena Engkau mati bagi kami. Engkau begitu sayang kepada kami. Engkau menyelamatkan hidup kami dari segala dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan bantu kami ya. Berikan kami telinga yang mau mendengar, untuk taat, untuk duduk diam, sehingga kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau diberkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita katakan amin. Tepuk tangan semuanya. Oke kakak, sekarang kita mau bercerita buat adik-adik kita di rumah. Bye-bye ya. Oke, saya mau menyapa dulu adik-adikku yang ada di rumah. Shalom.
Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Wah, pasti luar biasa bertemu lagi dengan saya. Saya percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah saat ini nggak bosan melihat wajah saya. Oke ya, karena hari ini saya menyampaikan sesuatu buat adik-adik semuanya. Ya, saya juga rindu berjumpa dengan kalian dan saya juga percaya kalian rindu untuk datang ke gereja kita, bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, bahkan teman-teman kita yang lain. Ya, nah sore hari ini sebelum kakak mau bercerita buat adik-adik semuanya, yuk mari kita melihat yang satu ini dulu. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, adik-adik, apa yang kamu barusan lihat tadi? Nah, sore ini kakak akan mau menyampaikan tema untuk kita hari ini. Kita mau belajar bersama-sama adalah menyayangi keluarga. Nah, di dalam cerita tadi ya,
menceritakan ada keluarga siapa? Ishak dan Ribka. Mereka itu mendapatkan anak tidak hanya setahun, 2 tahun, tapi 40 tahun. Mereka berdoa untuk meminta anak kepada Tuhan. Baru Tuhan jawab. Siapa namanya tadi? Betul sekali, dia adalah Esau dan Yakub. Mereka berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan baru menjawab doa mereka. Dan Tuhan kasih buat Ishak dan Ribka, seorang kembar, Esau dan Yakub. Esau itu memiliki keunikan, di mana dia itu apa tadi? Dia badannya berbulu dan pekerjaannya dia suka apa? Berburu di hutan. Dia suka menangkap, ya, dia suka menangkap hewan di hutan. Sedangkan Yakub dia suka membantu ibunya memasak di dapur. Nah, kedua anak ini memiliki pekerjaan, hobi yang berbeda. Nah, suatu hari tadi dalam ceritanya ketika Esau pulang, maka perutnya apa? Udah lapar ya, dia lapar mungkin dari hutan tidak dapat apa-apa. Lalu dia nyampai rumah, ada wangi-wangian yang dia cium. Wah, dia tambah lapar. Nah, saat itu adiknya Yakub sedang memasak. Memasak apa? Sup kacang merah. Wah, pasti enak rasanya. Nah, dan dia bilang, "Hai Yakub, berikanlah aku semangkok kacang merah itu." Tapi apa yang terjadi? Yakubnya langsung kasih begitu? Tidak. Dia bilang, "Sebelum saya kasih semangkok kacang merah ini, kamu dulu jual dulu hak kesulunganmu. Bersumpah dulu, baru saya kasih semangkok kacang merah ini." Apa yang terjadi? Esau anggap remeh itu semuanya. Dia bilang, buat apa hak kesulungan? Kan sebentar lagi juga saya sudah meninggal. Udah, ambil saja. Baru Yakub, oke, kalau begitu. Nah, ini sup kacang merahnya, silakan makan. Wah, tentu orang yang pernah ya adik-adik merasa lapar, kalau pulang sekolah tiba-tiba nyampe di rumah ada paha ayam di meja. Wah, makanan kesukaan kita. Wah, pasti kita makannya dengan lahap. Wah, makan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Esau. Nah, adik-adik, di dalam cerita itu tadi menceritakan kepada kita bahwa dalam sebuah keluarga memang terjadi berbagai perbedaan. Nah, paling tidak dalam cerita keluarga Ishak dan Ribka, Esau dan Yakub adiknya adalah apa? Pertama adalah kita mengasihi keluarga yang Tuhan berikan bagi kita. Kita berbicara adalah keluarga. Adik-adik punya keluarga? Punya mama papa? Punya adik? Ya mungkin yang punya adik, punya kakak? Punya. Nah, bagaimana kalian di rumah hari-hari ini? Apa yang kalian sudah 3 bulan kita ada di rumah, tidak bisa kemana-mana? Apa yang adik-adik lakukan di rumah hari-hari ini? Apakah engkau menyayangi mama papa? Oh, pasti. Engkau menyayangi adik? Iya, kalau adik baik, aku sayang dia. Kalau adik saya nakal, saya cubit.
harus menyayangi keluarga yang Tuhan berikan. Karena kita memiliki perbedaan masing-masing, hobinya masing-masing, kesukaan kita masing-masing. Jadi kita harus menyayangi mereka. Jadi kalau adik-adik ya di rumah ya, kalau kamu bilang aku menyayangi mama, tapi kalau mama kita marah-marah terus sama kita di rumah, nah, apakah itu tandanya kita menyayangi mama papa? Ya, perlu dipertanyakan itu adik-adik. Nah, bagaimana dengan adik kita? Apakah kamu sayang sama adik? Enggak. Kenapa? Adik saya galak. Wah, mungkin adik kita masih kecil, dimaklumi, dikasih tahu yang baik, yang mana, ya. Kamu menyayangi abangmu, kakakmu, iya. Kamu harus sayangi mereka, nggak boleh dicubit. Menyayangi itu adalah akan kelihatan dari gaya kita setiap hari. Bagaimana kalau mama suruh kita, contohnya ya, dia suruh kita bantu mama di rumah, apakah kita taat mendengar atau kita mau menolak? Kalau kita menolak, itu artinya belum mengasihi. Kalau kita suka cubit dede, tidak taat kepada papa mama, tidak mau membantu, itu artinya belum mengasihi. Kalau mengasihi adalah harus ada namanya saling membantu. Ya, kalau adik kita sedang kesulitan, kita bantu dia. Mama sedang masak, ayo bantu mama kupas bawang atau apapun kamu bisa kamu lakukan. Ya, adik-adik. Nah, itu adalah cara kita menyayangi keluarga, mengasihi mereka. Jangan buat mereka marah terhadap kita. Oke? Nah, yang kedua adalah jangan kita memaksa keinginan kita kepada orang lain. Ya, seperti tadi Yakub yang memaksa. Ya, jangan. Ya. Jadi Yakub itu jadi apa? Dia memaksa kakaknya Esau supaya keinginannya tercapai. Nah, kadangkala juga kita seperti itu adik-adik. Sama mama papa kita merengek, kita ngambek. Kalau kita nggak diberi handphone untuk nonton, kita nangis supaya dikasih nonton. Iya kan? Nah, itu tidak boleh. Kalau orang tua kita bilang tidak, ya tidak. Atau orang tua kita bilang ya tunggu, ya kita tunggu. Ya, jangan kita suka ngambek. Ya, jangan kita suka memaksa keinginan kita. Ya, kita harus apa? Mengasihi, mau mendengar, harus mau berbesar hati. Kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah yang kita pelajari dari keluarga itu tadi adalah dilarang yang namanya apa? Jangan berbohong. Nah, siapa yang suka berbohong? Nggak ada kan? Nah, karena bohong itu adalah dosa. Dan pembohong itu siapa? Si iblis. Ya, iblis. Ya, bapa dari segala pendusta. Pendusta itu adalah pembohong. Jadi kalau kita suka sedikit-sedikit bohong, nah, perlu dipertanyakan adik-adik, bapak kita siapa jadinya? Kita ikut siapa jadinya? Nah, tentu nggak mau kan? Jadi kita harus menjadi anak yang jujur. Nah, itu Yakub itu dalam ceritanya itu, kalau kita melihat ya dalam ceritanya,
setelah dia sudah minta yang namanya hak kesulungan kakaknya Esau, dia belum puas lagi ya ketika orang tua mereka, ayah mereka Ishak udah mulai tua, lalu dia ingin memberkati Esau. Apa yang terjadi? Mulai lagi Yakub menipu ayahnya dengan apa? Berpura-pura menjadi seperti Esau untuk apa? Mendapatkan berkat dari bapaknya Ishak. Nah, seperti itu ceritanya. Dia berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Itu juga tidak boleh kita lakukan adik-adik ya, untuk supaya yang penting saya enak, yang penting saya ada. Jadi walaupun kakak saya bohong nggak apa-apa, itu yang namanya dosa, nggak boleh ya. Tuhan sedih melihat kita. Jadi saya percaya adik-adik yang ada di rumah sore hari ini ya, kita belajar dari keluarga ya, keluarga Ishak ya dan Ribka. Mereka mempunyai 2 anak kembar. Nah, kayak kita juga punya keluarga. Selama kita ada di rumah, ayo ya, ayo kita harus mengasihi, menyayangi keluarga kita ya, menyayangi keluarga kita, siapapun kita. Bersyukur punya mama papa, bersyukur engkau punya adik, bersyukur punya kakak. Kita bersyukur ya, hidup damai di dalam rumah, saling mengasihi ya, tidak boleh memaksa, dan jangan pernah kita membohongi saudara kita, karena mereka juga adalah darah daging kita, kita satu ayah dan satu ibu ya. Jadi adik, itu saja kebenaran firman Tuhan buat sore hari ini, dan ayat hafalannya adalah Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa mengasihi keluarga kami. Kami bisa berdamai dengan keluarga kami. Kami bisa menyayangi mereka dengan setulus hati kami, karena mereka adalah pemberian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. Bye.